Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku pembimbing jurnal reading saya. Perkenalkan, saya Friska Auriani, koas angkatan 43, akan mempresentasikan jurnal reading dental radiologi yang berjudul Kista tulang aneurisma pada mandibula dengan manajemen bedah konservatif, sebuah laporan kasus. Jurnal ini membahas mengenai laporan kasus kista tulang aneurismal (ABC) pada pasien laki-laki berusia 27 tahun. Secara umum, ABC lebih sering terjadi pada usia di bawah 30 tahun atau dekade kedua kehidupan yang sesuai dengan usia pasien kasus ini. Namun, ABC lebih sering terjadi pada wanita dan tidak dipengaruhi oleh ras. Sedangkan pada kasus ini terjadi pada laki-laki dan tidak dijelaskan ras pasien. Pada laporan kasus ini, pasien mengeluhkan wajah yang tidak simetris sejak 3 bulan yang lalu, akibat peningkatan volume pada daerah dagu kiri, dan tanpa gejala lainnya. Pasien pernah mengalami trauma pada wajah di area yang sama 2 tahun sebelumnya, dan pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Adanya keluhan pembengkakan yang membesar dengan cepat biasanya ditemukan di lesi ABC, namun biasanya ABC disertai nyeri. Adanya riwayat trauma pada area wajah yang terkena mungkin dapat menyebabkan terjadinya lesi ABC. Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan terdapat asimetri pada sepertiga bawah wajah, terutama pada sisi sebelah kiri, pembukaan mulut dan mobilitas mandibula yang memadai, dan tidak terdapat limfadenopati reaktif. Adanya asimetri wajah yang disebabkan oleh pembengkakan yang besar pada rahang merupakan karakteristik klinis lesi ABC. Namun, pada kasus ini tidak terdapat pembatasan pada pembukaan mulut dan pergerakan mandibula, sehingga lesi mungkin tidak mengenai TMJ. Pemeriksaan intraoral terdapat gigi permanen, oklusi stabil, perpindahan dan rotasi gigi 33, pembengkakan jaringan lunak, dan tidak terlihat dasar sulkus antara gigi 34 dan 42. Mukosa oral sehat, mulus, padat, dan tidak sakit saat palpasi. Umumnya, kasus pembengkakan pada lesi ABC terjadi pada daerah posterior regiomolar dan terasa nyeri saat palpasi. Namun pada kasus ini terjadi pada daerah anterior dan tidak disertai nyeri saat palpasi. Nah, perpindahan dan rotasi gigi sering ditemui pada kasus ABC. Berikut ini adalah hasil foto radiografi panoramik. Terdapat gambaran lesi radiolucent multilokular, epicenter berada pada anterior corpus mandibula di bawah gigi 32, lesi meluas ke anterior sampai akar gigi 43, posterior sampai akar distal gigi 36, superior sampai sepertiga apikal akar gigi anterior dan posterior kiri, inferior sampai inferior border of the mandible, terlokalisir, unilateral, jumlah single, ukuran kurang lebih 29 × 45 mm, batas tidak jelas blending, bentuk irregular, efek terhadap jaringan sekitar yaitu perpindahan akar gigi 33 dan 43 ke arah distal, resopsi eksternal akar gigi 31, 41, 42, dan penipisan dan ekspansi inferior border of the mandible pada anterior kiri yang menghasilkan gambaran ballooning. Gigi 15, 25, 35, 45 tidak ada. Pemeriksaan radiografi terdapat lesi radiolucent multilokular. Epicenter berada pada korpus mandibula. Efek lesi menyebabkan perpindahan akar gigi, resopsi eksternal akar gigi, serta penipisan dan ekspansi inferior border of the mandible yang menghasilkan gambaran ballooning. Maka, suspek radiodiagnosa kasus ini mengarah pada kista tulang aneurismal ABC. Lesi ABC pada kasus ini terjadi di anterior, batas tidak jelas blending, dan bentuk irregular. Sedangkan pada umumnya, lesi ABC lebih sering terjadi di posterior regiomolar dengan batas jelas, well-defined, punch-out, terkadang juga dapat berbatas sklerotik dan berbentuk bulat, oval, atau fusiform. Pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan CT scan yang bertujuan untuk melihat karakteristik vaskular dari lesi ABC karena dapat melihat densitas yang berbeda dari jaringan keras dan jaringan lunak. Selain itu, dapat juga melihat perluasan lesi, ukuran lesi secara akurat, batas tepi, efek lesi terhadap jaringan sekitar yaitu pada akar gigi anterior, foramen mental, dan kanalis mandibularis regio kiri, ketebalan tulang inferior border of the mandible, serta ada atau tidaknya perforasi tulang kortikal.
Hasil dari pemeriksaan CT scan membuktikan lesi ekspansi litik berukuran 29 dikali 45 dikali 30 mm berhubungan dengan perforasi pada plat tulang vestibular, labial dan bukal kiri dan lingual. Diagnosis banding pada kasus ini adalah Central Giant Cell Granuloma atau CGCG karena berupa lesi radiolucent multilokuler yang terdapat pada anterior corpus mandibula dan memiliki efek perpindahan dan resorpsi eksternal akar gigi. Namun, pada kasus ini, lesi berbatas tidak jelas blending dan memiliki efek terhadap tulang yaitu penipisan dan ekspansi inferior border of the mandible yang menghasilkan gambaran ballooning atau menggelembung. Sedangkan Central Giant Cell Granuloma atau CGCG umumnya berbatas jelas well-defined, punch out atau sklerotik, dan efek terhadap tulang dapat menyebabkan ekspansi tulang kortikal dengan bentuk tepi bergelombang. Teknik fine needle aspiration biopsi atau FNAB dilakukan untuk mendapatkan aspirasi 4 cc sekresi cairan yang mengandung darah berwarna gelap. Kemudian dilakukan pemeriksaan histopatologi yang menunjukkan terdapat saluran vesikular berisi darah yang dikelilingi oleh tulang lamelar dengan spikula bentuk jarum atau duri yang dikelilingi silang menyilang oleh osteoblast. Sel raksasa berinti banyak atau multinucleated giant cells dan fibroblast yang banyak juga ditemukan. Adanya gambaran ruang berisi darah, osteoblast, sel raksasa berinti banyak atau multinucleated giant cell, dan fibroblast merupakan karakteristik mikroskopik khas dari ABC. Diagnosis definitif adalah kista tulang aneurisma ABC. Perawatan yang dilakukan pada laporan kasus ini adalah kuretase tulang disertai plat rekonstruksi dan bone graft, perawatan endodontik gigi anterior dan premolar pertama mandibula, dan dilanjutkan dengan splinting. Berdasarkan gambaran radiografis, seharusnya dilakukan perawatan reseksi end block atau reseksi marginal, yang merupakan reseksi tumor dengan insisi melalui jaringan yang tidak terlibat di sekitar tumor dengan tetap mempertahankan kontinuitas tulang, sehingga didapatkan tumor tanpa kontak langsung saat instrumentasi. Pertimbangan reseksi end block pada kasus ini karena lesi agresif akibat pertumbuhan yang cepat, berbatas tidak jelas, berukuran besar tetapi inferior border of mandible belum perforasi, dan memiliki tingkat rekurensi yang tinggi. Namun tidak dilakukan karena teknik ini dapat menyebabkan gigi anterior mandibula pasien ikut terangkat, sehingga pasien akan membutuhkan rehabilitasi yang lebih kompleks karena permasalahan estetika dan fungsional. Kasus ini dirawat dengan kuretase tulang, yaitu prosedur pengambilan lesi minima invasif yang hanya mengambil 1-2 mm tulang di sekitar pinggiran rongga kista, sehingga mempertahankan jaringan normal sebanyak mungkin. Perawatan ini juga dilakukan dengan mengambil lesi termasuk basilar rim, pinggiran dasar tulang yaitu inferior border of the mandible, sebanyak 5 mm, karena batas yang tidak jelas dan tepi yang tidak rata yang dapat menyebabkan lesi tidak terangkat seluruhnya, serta inferior border of mandible yang tipis mungkin dapat menyebabkan fraktur. Kemudian, dilakukan pemasangan 2 plat rekonstruksi dan bone graft, karena kuretase lesi kista yang besar terkadang akan melemahkan struktur tulang yang tersisa, sehingga beresiko mengalami fraktur patologis. Pemasangan plat rekonstruksi dapat menghindari resiko tinggi fraktur, mengembalikan fungsi fonetik, mastikatori dan estetik, dan stabilitas rahang. Sedangkan bone graft berfungsi untuk mengisi kavitas pada tulang, membantu pembentukan tulang baru, dan penyembuhan tulang. Pada kasus ini dilakukan endodontik pada 8 gigi yaitu gigi 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. Perawatan endodontik dilakukan karena terdapat resorpsi eksternal akar pada gigi 31, 41, 42 dan adanya kerusakan tulang cukup besar mengenai apeks gigi yang terlibat, dapat menurunkan suplai darah ke gigi tersebut dan gigi bisa menjadi non-vital. Setelah prosedur bedah kuretase, disarankan untuk menunggu selama periode waktu 6 bulan sebelum dilakukan perawatan endodontik untuk melihat rekurensi. Karena jika terdapat rekurensi, maka akan dilakukan prosedur bedah kembali yang menyebabkan gigi juga terangkat dan juga untuk menilai vitalitas gigi yang terlibat. Splinting dilakukan untuk fiksasi dan stabilisasi gigi akibat banyak kehilangan tulang penyangga pasca operasi. Kontrol pertama pada laporan kasus ini dilakukan 2 bulan pasca bedah. Ditemukan dehiscence, pemisahan sebagian atau keseluruhan tepi luka yang telah berdekatan sebelumnya karena kegagalan penyembuhan luka yang tepat.
sepanjang 8 mm dengan akar terbuka di daerah vestibular labial pada gigi 33, sehingga gigi 33 perlu dicabut karena prognosis yang buruk. Kontrol dengan pemeriksaan CT scan dilakukan 6 bulan pasca bedah untuk melihat posisi plat titanium apakah sudah sesuai dan tepat, serta proses remodeling tulang. Hasil pemeriksaan CT scan dari tampilan depan setelah 6 bulan pasca bedah menunjukkan plat titanium yang posisinya sudah tepat dan sesuai, serta sudah terbentuk tulang baru akibat proses remodeling tulang. Namun, pada akar gigi 33 masih belum terdapat tulang alveolar. Pasien dievaluasi secara klinis dan radiografi selama 2 tahun. Tidak ada asimetri wajah dan tidak ada rekurensi tumor yang diidentifikasi selama waktu tersebut. Hasil estetik dan fungsional memuaskan. Berikut hasil foto radiografi panoramik. Tidak terdapat gambaran lesi kista tulang aneurismal, sudah terdapat penyembuhan tulang namun belum seluruhnya normal, berupa gambaran radiopak dikelilingi radiolusen. Sudah terbentuk inferior border of the mandible, kecuali pada daerah gigi 34 dan 36. Gigi 33 hilang, perawatan saluran akar pada gigi 34, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Pada pemeriksaan radiografi panoramik, tidak terdapat gambaran lesi kista tulang aneurismal, dan sudah terdapat penyembuhan tulang, namun belum seluruhnya normal dengan adanya gambaran radiolusen, dan inferior border of the mandible yang belum terbentuk pada daerah gigi 34 dan 36. Penyembuhan tulang yang belum seluruhnya normal pada kontrol pasca bedah setelah 2 tahun dapat disebabkan oleh ukuran lesi yang besar, dan adanya perforasi pada labial dan lingual, serta diambilnya basilar rim pada saat bedah. Pada kasus ini, perlu dilakukan kontrol lagi untuk melihat penyembuhan tulang yang ditandai dengan terbentuknya pola trabekular yang normal. Kontrol sebaiknya dilakukan secara periodik sampai 30 tahun pasca perawatan, dikarenakan tingkat rekurensi lesi ABC yang tinggi setelah bedah rekrutase yaitu 19-50%. Radiodiagnosis kasus ini adalah kista tulang aneurismal ABC, karena terdapat lesi radiolusen multilokular, epicenter berada pada korpus mandibula. Efek lesi menyebabkan perpindahan akar gigi, resorpsi eksternal akar gigi, serta penipisan dan ekspansi inferior border of the mandible yang menghasilkan gambaran ballooning. Namun, kasus ini jarang terjadi karena ditemukan di anterior mandibula, berbatas tidak jelas, dan berbentuk irregular. Sekian pemaparan jurnal Dental Radiologi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.